Turkmenistan merupakan negara di kawasan Asia Tengah yang berbatasan dengan Iran di selatan, Afghanistan di tenggara, Uzbekistan di bagian utara, dan juga Kazakhstan di bagian barat laut. Sebagian besar wilayah dari Turkmenistan sendiri merupakan hamparan gurun. Dan negara ini dulunya tergabung dalam Uni Soviet, akan tetapi negara ini mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 27 Oktober tahun 1991 dan mendapatkan kemerdekaannya atau diakui pada tanggal 25 Desember tahun 1991. Sudah sewajarnya bagi sebuah negara merdeka untuk mengikuti organisasi internasional, seperti negara-negara di kawasan Asia Tengah yang mengikuti Shanghai Cooperation Organization atau disingkat SCO. Tetapi dari 5 negara di kawasan Asia Tengah, hanya satu negara yang tidak mengikuti SCO, yaitu Turkmenistan. SCO sendiri berdiri pada tahun 96 dan namanya dulu adalah Shanghai Five dan berganti nama setelah keikutsertaan Uzbekistan menjadi Shanghai Cooperation Organization. Dalam nama SCO sendiri terdapat 3 keanggotaan. Yang pertama adalah Full Member State, Observer State, dan Dialog Partner. Nah, hal ini menjadi menarik karena dari kawasan Asia Tengah hanya Turkmenistan sendiri yang tidak mengikuti SCO ini, sedangkan Turkmenistan diketahui mengikuti organisasi lain di kawasan Eropa. Baik, selanjutnya adalah teori. Kelompok kami mengambil teori yaitu kepentingan nasional. Menurut Nulichterrein, kepentingan nasional itu sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang ingin dicapai oleh suatu negara terhadap negara lain. Nah, Nulichterrein ini mengklasifikasikan kepentingan nasional menjadi 4 konsep dasar. Yang pertama ada defense interest, yang kedua ada economic interest, ketiga ada world order, keempat dan yang terakhir adalah ideological interest. Namun kelompok akan memfokuskan kepada 2 konsep, yaitu defense interest dan economic interest yang menjadi pembahasan dari kelompok. Baik, yang pertama ada defense interest. Defense interest itu adalah kepentingan pertahanan, didefinisikan sebagai perlindungan terhadap negara bangsa serta warga negara dari ancaman kekerasan fisik negara lain atau hal-hal yang mengancam sistem politik nasional. Yang kemudian adalah kepentingan ekonomi atau economic interest. Kepentingan ekonomi ini didefinisikan sebagai adanya tambahan nilai ekonomi dalam hubungan dengan negara lain, di mana hubungan perdagangan akan mendapatkan keuntungan. Konsep kedua inilah yang menjadi dasar alasan Turkmenistan untuk tidak bergabung dengan CSO. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kepentingan pertahanan. Yang pertama, kebijakan netralitas. Turkmenistan menganut kebijakan netralitas yang menekankan kemerdekaan dan kemandirian nasional. Netralitas ini dapat menjadi faktor penting dalam menentukan posisi Turkmenistan terkait dengan keanggotaan dalam aliansi militer regional seperti SCO. Yang kedua, kondisi regional. Keputusan politik dan pertimbangan keamanan Turkmenistan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi regional yang kompleks. Terdapat dinamika geopolitik yang rumit di kawasan tersebut, termasuk persaingan kekuatan dan konflik yang berkecamuk. Dan yang terakhir, kedekatan dengan Rusia. Alasan Turkmenistan tidak bergabung dengan SCO terkait dengan kepentingan pertahanan adalah keberadaan negara Rusia sebagai salah satu pendiri sekaligus negara yang berpengaruh dalam SCO. Rusia dan Turkmenistan dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet. Setelah bubarnya Uni Soviet, kedua negara ini memiliki identitas yang berbeda. Rusia sebagai pewaris utama Uni Soviet dan Turkmenistan dengan identitas barunya. Oke, sekarang kita akan memasuki dari kepentingan ekonomi. Alasan Turkmenistan tidak bergabung dengan SCO yang termasuk dalam kepentingan ekonomi mereka adalah aktivitas perdagangan gas alam Turkmenistan. Turkmenistan merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. Menurut data dari United States Energy Information Administration, Turkmenistan menempati peringkat kelima sebagai negara yang memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia.
Jika mereka memasuki SCO, kemungkinan besar gas alam yang mereka miliki akan tereksploitasi dan itu tidak sesuai dengan kepentingan nasional Turkmenistan yang ingin perdagangan gas alam mereka tetap di bawah kendali mereka. Dan alasan lain mengapa Turkmenistan tidak bergabung dengan SCO adalah Turkmenistan ingin tetap menjaga netralitas permanen mereka dan ingin menjaga stabilitas kawasan dengan tidak bergabung dengan kubu manapun. Yang selanjutnya kita masuk pada bagian kesimpulan yang mana Turkmenistan merupakan salah satu negara perpecahan dari Uni Soviet dan Turkmenistan juga merupakan salah satu negara di Asia Tengah yang tidak ikut bergabung dalam SCO atau Shanghai Cooperation Organization. Mengapa hal ini dapat terjadi? Sesuai dengan teori yang kami gunakan, terdapat dua kepentingan yang dipertahankan oleh Turkmenistan. Dalam hal ini yang pertama yaitu defense interest, yang mana dalam defense interest ini mengenai kebijakan netralitas yang menekankan kemerdekaan dan kemandirian nasional. Yang selanjutnya yaitu kondisi regional yang mana terdapat dinamika geopolitik yang rumit termasuk persaingan kekuatan dan konflik. Dan yang terakhir yaitu tentunya dengan adanya kedekatan dengan Rusia. Yang selanjutnya yaitu economic interest, yang mana berkaitan dengan aktivitas perdagangan gas alam di Turkmenistan, yang mana Turkmenistan ini merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. Berkaitan dengan Turkmenistan yang ingin menekankan kemerdekaan dan kemandiriannya, mereka tidak ingin kekayaan alam mereka, yang mana salah satunya adalah gas alam, itu dieksploitasi. Dan yang terakhir yaitu Turkmenistan ingin mempertahankan netralitas permanen dan menjaga stabilitas kawasan dengan tidak berpihak pada kubu manapun. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi penonton dalam mendalami apa saja yang terjadi terhadap negara-negara kawasan khususnya di Asia Tengah. Sekian dan terima kasih.